أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل بلدة الطيبة ورب غفور. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الشكور وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI memiliki total penduduk berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni tahun 2021 sebanyak 207.229.372 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, tentu rakyat Indonesia memiliki suku dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman ini juga yang membuat masyarakat memiliki perbedaan agama. Tercatat setidaknya ada 6 agama besar yang dianut di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mendefinisikan keberagaman sebagai suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan, yakni perbedaan suku, bangsa, ras, agama, sosial, budaya, ekonomi, serta lain sebagainya. Kita menyadari bahwa Indonesia adalah negeri yang majemuk, walau penduduknya mayoritas adalah Muslim. Dalam kemajemukannya itu tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan antara satu dengan yang lainnya. Namun ajaran Islam mengatur bagaimana masyarakat yang pluralis atau heterogen. Terlebih Islam menawarkan diri sebagai rahmatan lil alamin dan bukan rahmatan lil muslimin. Beranjak dari deskripsi inilah tertarik hati untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan awal, marilah kita dengarkan bersama firman Allah pada Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad, melainkan
melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang kami banggakan, mengomentari ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim berkata, Allah mengabarkan bahwa Dia akan menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Maksudnya adalah barang siapa yang menerima rahmat ini dan bersyukur atas nikmat ini, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang menolak dan mengingkarinya, maka ia akan merugi di dunia maupun di akhirat. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa diutusnya Rasul dengan membawa din Islam merupakan rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam. Namun manusia menyikapi hadirnya rahmat ini dengan dua sikap. Pertama, yang menerima rahmat ini dan mensyukuri kehadirannya, yakni orang-orang yang menjadikan Islam yang dibawa oleh Muhammad sebagai din mereka. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kedua, yang menolak dan mengingkarinya, yakni orang-orang yang menolak seruan Rasulullah. Mereka akan merugi di dunia maupun di akhirat. Tahun 1979 pada kota Vatikan Roma diadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh semua tokoh serta pembesar kepercayaan global. Dalam konferensi tersebut terungkap Indonesia adalah negara percontohan pada kehidupan toleransi antar umat beragama. Bahkan Paulus II pun mengungkapkan, Indonesia meskipun terdiri berdasarkan berbagai macam suku bangsa, bahasa, norma adat dan agama, tetapi hayati dalam kerukunan dan keramah tamahan. Namun sayang hadirin, kekaguman global internasional tersebut sekarang tinggal kenangan. Karena perbedaan suku bangsa, adat istiadat dan kepercayaan yang kini seringkali sebagai pemicu serta pemacu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat dan perselisihan, bahkan gontok-gontokan yang mengkikis habis nilai-nilai toleransi. Ternyata hadirin, menurut para pengamat sosial, semua itu bersumber dari perkara sara, terutama agama. Pertanyaannya, apakah ada agama yang mengajarkan umatnya buat bermusuhan? Tentu tidak ada. Oleh karena itu, agar disparitas kepercayaan tidak melahirkan permusuhan, kita wajib membudayakan toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أو تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم
الدين الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah tidak melarangmu terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, tidak pula mengusirmu dari negerimu. Berbuat adil dan berlaku adillah terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu terhadap orang-orang yang telah memerangi dan mengusirmu dari negerimu dan membantu dalam pengusiranmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sekalian yang sama berbahagia. Ayat ini menjadi landasan bagi kita untuk senantiasa berlaku adil dan berbuat baik bagi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Berdasarkan ayat tersebut, dalam tafsir Al-Misbah volume ke-13 dijelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan dalam bentuk apapun kepada mereka, dan tidak juga melarang kamu untuk berlaku adil kepada mereka. Jika dalam interaksi sosial mereka berada di pihak yang benar, maka mereka pun harus diberikan pembelaan juga keadilan. Di ayat selanjutnya, yakni pada ayat ke-9 yang menyatakan bahwa yang perlu ditindaki dan dilawan adalah mereka yang menyebabkan penderitaan bagi kamu, yakni yang mengusirmu dari negerimu atau yang memerangimu, atau dalam kata lain mereka yang menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan keterancaman bagimu. Dan dalam hal ini adalah dalam hal keterancaman dalam agama. Hadirin sekalian, agar kerukunan umat beragama tetap terjaga, kita sebagai individu beragama tidak diperbolehkan untuk memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 4 sampai 6. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Dan aku bukanlah penyembah apa yang engkau sembah, dan kamu
bukan pula penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin sekalian, seiman dan setakwa yang sama berbahagia. Pada akhir ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Jika dilihat dalam perspektif ilmu nahwu, maka kita akan mendapatkan khabar yang mendahului mubtada. Hal ini dalam ilmu balaghah disebut dengan taqdim ma haqqahu takhir, yang dalam kajian balaghah disebut dengan al-khasr, yakni pengkhususan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara yang khusus. Cara yang khusus ini menunjukkan bahwa setiap agama berdiri sendiri dan tidak bercampur baur oleh yang lain. Atau dengan kata lain, agama yang dianut oleh seseorang adalah tanggung jawab masing-masing individu. Demikian hadirin, Islam memiliki konsep yang tegas dalam masalah kehidupan beragama. Dalam kasus muamalah, kita boleh bertoleransi, tapi dalam masalah akidah serta ibadah, Islam tegas mengatakan, sekali la ilaha illallah hingga tetes darah penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sejarah mencatat agama Akhaton masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat ibadah Amun. Kepercayaan Kristen masuk ke Mesir dengan menghancurkan para penganut kepercayaan Mesir antik. Agama Romawi paganis masuk ke Mesir dengan membunuh penganut kepercayaan Kristen Koptik. Tapi saat Islam masuk di Mesir, tidak seorang pun rahib yang dibantai, tidak satu pun rumah ibadah yang dibakar. Bahkan Rasul dengan tegas bersabda, man adza dhimyan faqad adzani. Barang siapa yang berani menyakiti kafir dhimmi, benar-benar telah melukaiku. Sejarah tersebut menandakan bahwa Islam bukan bengis, Islam bukan sadis, dan Islam bukan agama teroris seperti yang dituduhkan Barat, melainkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, sebagai kesimpulan dari syarahan Quran kami pada kesempatan ini, bahwa kita sebagai individu beragama harus menaruh kebebasan pada masing-masing pemeluk buat melaksanakan ajarnya menggunakan bebas, dan jangan menghina serta melecehkan apalagi memerangi ajaran kepercayaan lain menggunakan bentuk dan cara apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup sendirian Tanpa seorang kekasih. Cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.